wabarakatuh. Saya Holila Ilyas. Pada kesempatan hari ini saya akan sharing, berbagi terkait literasi ya. Saya dari SMP Avicenna Jagakarsa. Di sini pada literasi pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi di dalam literasi kali ini tentang novel fiksi yang memang dari judulnya membuat saya sangat tertarik ya, walaupun ini novel lama ya, buah karya dari Terelie ya, Terelie, di mana hasil karya-karya beliau itu sering sekali sangat menggugah dan banyak diambil dari kisah nyata di dalam sebuah kehidupan. Nah, di sini yang saya ambil adalah daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Ya, jadi ini judul literasi yang saya ambil, di mana di dalam novel tersebut ya dikisahkan sebuah kisah yang sangat menyentuh, yang sangat menginspirasi buat kita semua, baik untuk anak muda maupun untuk kalangan siapapun yang membacanya ya. Di sini berkisah tentang sebuah keluarga yang memang kondisi ekonominya sangat jauh terpuruk ya setelah ayahnya meninggal, di mana seorang ibu dengan dua anak, satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Seorang anak perempuan yang bernama Tania ya. Mereka adalah keluarga yang kondisi ekonominya dengan garis kemiskinan yang sangat miris sekali. Mereka hidup di bantaran sungai ya, dan tinggal di rumah kardus. Pada suatu hari mereka kegiatan mereka atau aktivitas mereka adalah mengamen dari bus ke bus ya, berpindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain, di mana titik temu kisah ini adalah di saat mereka mengamen di satu bus. Kemudian saat itu karena mereka tidak memiliki sepatu, tidak memiliki alas kaki, sehingga kaki Tania tertusuk jarum ya atau paku payung sehingga berdarah. Saat itulah ada seseorang menjadi malaikat yang menurut Tania itu adalah malaikatnya yang sejak awal pertemuan tersebut menjadi penolong bagi dirinya bahkan bagi keluarganya. Setelah beberapa kali pertemuan, esokannya Tania saat bertemu kembali dengan laki-laki tersebut yang masih berusia kurang lebih 20 tahun, memberikan hadiah dua pasang sepatu, yang satu untuk adiknya, yang satu untuk Tania. Dari situlah kisah itu bermulai ya, di mana keadaan ekonomi Tania mulai berangsur membaik berkat bantuan dari seseorang yang baik tersebut ya. Beliau adalah seorang penulis yang pada dasarnya juga usia masih sangat muda saat itu sudah bekerja. Kemudian setelah memberikan sepatu, mengajak mereka kembali untuk melanjutkan pendidikan sekolahnya saat menyelesaikan SD-nya, dan kemudian mulai membantu keluarganya sedikit demi sedikit ya, walaupun masih tinggal di rumah kardus tersebut. Selanjutnya cerita ini bergulir ya, tentang bagaimana seorang Tania betul-betul sangat berprestasi, menunjukkan kemampuannya, potensinya, bahwa dia mampu untuk menjadi yang terbaik ya. Kemudian dari penulis tersebut memberikan kesempatan untuk melanjutkan sekolah junior high schoolnya di Singapura ya. Kemudian sampai dengan program beasiswa ya. Pada akhirnya Tania bisa lolos dan kemudian melanjutkan kembali program senior high schoolnya di Singapura juga melalui proses beasiswa. Nah, ini suatu hal yang sangat luar biasa, mengagumkan, di mana di saat seseorang bertumbuh berkembang menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi dirinya, bahwa laki-laki tersebut adalah malaikat untuknya dan untuk keluarganya. Seiring sejalan, karena Tania tumbuh sebagai remaja, mulai tumbuh rasa kasih dan sayang, karena Tania tidak memiliki seorang ayah, sehingga laki-laki tersebut menjadi figur bagi dirinya, bagaimana tutur katanya, bersikap dan sebagainya, mengikuti apa yang dia kagumi dari sang penulis tersebut. Namun sangat disayangkan, sang penulis sudah memiliki sang kekasih yang sangat jauh mungkin usianya juga dengan Tania, karena usia Tania saat itu baru beranjak 11 tahun ya. Dan laki-laki tersebut sudah berusia 20 hingga 25 tahun, sampai laki-laki tersebut berusia 35 tahun beliau belum menikah ya, sehingga saat Tania saat itu usianya sudah
beranjak untuk kuliah menjadi seorang mahasiswi, di saat momen terindahnya pun Tania tidak bisa menghadiri pernikahan tersebut ya, karena ada sesuatu yang sangat mengganjal bagi dirinya seperti itu. Nah, kenapa judul ini sangat menarik buat saya ya, karena di dalam awal cerita bagaimana semangat dan motivasi seorang untuk meraih suatu prestasi, untuk memberikan balasan yang terbaik kepada orang yang sudah membantunya, itu sangat jarang terjadi saat ini, dimana di dalam kehidupan saat ini banyak sekali orang yang cuek dengan kondisi realita masyarakat saat ini ya, apalagi di kelas tahap bawah yang mungkin kita lihat para pengamen, kemudian para para peminta-minta dan sebagainya, itu sangat miris sekali jika melihat seperti itu. Namun di tengah kehidupan Jakarta ada tangan-tangan malaikat yang memang berhasil menyentuh dan membawa menoreh prestasi yang sangat luar biasa menuju kancah pendidikan hingga perguruan tinggi dengan proses beasiswa itu. Dan itu beasiswa juga diberikan secara cuma-cuma dari SMP sampai perguruan tinggi. Nah, di daun yang jatuh tak pernah membenci angin ini mengisahkan juga kita memberikan hikmah dan pelajaran untuk kita, bagaimana bahwa kita manusia itu diibaratkan sebagai daun yang jatuh, di mana daun yang jatuh pun apapun kondisi kita, apapun Allah yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita, itu merupakan sesuatu yang harus kita jalani dengan ikhlas ya, dimana daun pun gak pernah membenci. Kenapa saya terlahirkan seperti ini, kenapa saya tidak terlahir seperti orang-orang yang lain yang semuanya dalam kondisi baik-baik saja, semua sudah dalam kondisi ada, setiap apa yang mereka butuhkan semua ada. Namun disinilah makna yang sangat mendalam ya, bahwa setiap dari kita itu sudah digariskan takdir kehidupannya ya. Jadi jangan pernah membenci apapun apa yang sudah Tuhan yang sudah Allah berikan kepada kita. Sebaliknya kita syukuri apapun itu, kita berterima kasih kepada siapapun yang memang berbuat baik dan memberi arti dalam kehidupan kita, bahkan sampai kepada kita berada pada puncak kesuksesan seperti sekarang ini. Itulah manfaat hal yang memang harus kita tiru ya dari kisah daun yang jatuh tak pernah membenci angin ini, bahwa dalam kondisi apapun kita harus bersyukur dan berusaha untuk menjadi yang terbaik dan bermanfaat untuk sesama. Kisah ini semoga menjadi inspirasi dan memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.